Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat Komala yang budiman, tentu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, insya Allah saya akan melanjutkan bedah buku wasiat untuk Nanda, yaitu khususnya pada subbab kedua, yaitu tentang salat manifestasi rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Salat merupakan syariah rukun Islam yang kedua yang diwajibkannya kepada setiap orang yang telah mengikrarkan dirinya bahwa dia sudah menjadi muslim. Dia menjadi seorang muslim disebabkan karena mengikrarkan dirinya dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bila demikian maka menjadi wajib bagi mereka yang sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sebuah amalan mahdhah, amalan wajib berupa sholat. Kemudian Allah mengancam bagi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat, dia akan diberikan neraka, yaitu neraka wil namanya. Oleh karenanya, sholat itu menurut Rasulullah adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat dengan disengaja, berarti dia sudah dalam arti merobohkan agama. Oleh karenanya, dirikanlah sholat. Sahabat Komala yang budiman, yang membedakan kita sebagai orang yang beriman adalah hal dalam mendirikan sholat. Artinya, sholat itu memang diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Zat yang mewajibkan kita untuk mendirikan sholat. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah mengutus 2 malaikat untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Jadi bila demikian tidak mendirikan sholat, berarti sudah tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan juga tidak beriman kepada Nabiullah Muhammad SAW selaku Rasul yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan suatu ibadah untuk diamalkan dalam kehidupan, yaitu mendirikan sholat. Oleh karenanya, sholat itu merupakan suatu amalan yang akan Allah pertanyakan di awal hisab. Allah tidak akan menanyakan perilaku-perilaku lainnya kecuali sholat yang didahulukan. Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, sebagai bagian dari Khulafaur Rasyidin yang kedua, pernah menyatakan bahwa banyak orang yang sholat namun sedikit yang mendirikan sholat. Nah, kalau demikian apa yang menjadi barometer pembeda antara orang sholat dengan mendirikan sholat? Orang-orang yang mendirikan sholat akan membentuk pribadinya menjadi manusia yang mampu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sholat bagi dirinya belum menjadi bagian yang utuh secara hakikiah. Artinya sholat bagi dirinya masih baru menjadikannya dia muslim, belum menjadikannya sebagai obat ketika jiwanya hampa, ketika pikirannya bimbang, was-was, ketika hatinya dalam keadaan terluka. Artinya sholat masih belum menjadi media pengabdian untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab ketika mendirikan sholat, berarti ada nilai kepasrahan. Walaupun ikhtiar itu suatu hal yang digantungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat daripada kita mendirikan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 45, bahwa yang dapat menolong seseorang dalam kemelut permasalahan dunia adalah dua hal, yaitu kesabaran dan mendirikan sholat. Ketika jiwa kita tersandung masalah, insya Allah sebaiknya kita mencurahkan hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Komala yang budiman, bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatain, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga adalah membayar zakat fitrah atau zakat mal, kemudian yang keempat adalah melaksanakan puasa Ramadan, yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sahabat Komala yang budiman, yang menjadi salah satu syarat sahnya sholat itu sebagaimana ketika kita berpuasa. Dalam sholat batal hukumnya bila kita makan banyak atau hanya makan sedikit saja apa yang ada dalam mulut kita, kemudian dengan sengaja ditelan, itu sudah jelas membatalkan sholat. Makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa itu tidak diperkenankan terlaksana di dalam sholat. Berarti hakikatnya adalah dalam sholat kita sebenarnya adalah berpuasa. Sejak kita memulai takbiratul ihram sampai mengucapkan salam, tujuan sholat adalah untuk mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kemuliaan yang Allah berikan, maka insya Allah akan terpenuhi kesucian lahir dan kesucian batin. Oleh karenanya, kita sebelum melaksanakan sholat harus terlebih dahulu mensucikan diri dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Kemudian juga wajib mensucikan diri dari hadas besar. Nah, ketika melakukan sholat, maka niscaya terbersit tujuan sebagaimana dalam hal mengeluarkan sebagian rezeki kita dalam zakat. Sebab hakikat mengeluarkan zakat adalah untuk menyucikan hati dari berbagai pikiran yang kotor dan penyakit hati. Zakat mal hakikatnya adalah untuk mensucikan harta kita. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan namun kemudian tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka amalan puasa kita ada di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan syahadatain? Nah, syahadatain sudah mutlak menjadi bagian dari rukun yang harus dibaca, yaitu dalam tasyahud, baik dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Dua syahadatain selalu dibaca, sebab itu menjadi rukun qauliyah. Jadi orang melaksanakan sholat hakikatnya adalah berikrar yang diucapkannya 9 kali dalam sehari, yaitu siang dan malam. Dan yang terakhir, bahwa sholat itu adalah manifestasi dari rukun Islam. Dalam niat sholat itu ada prasyarat yang harus dibacanya, yaitu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, yang oleh orang-orang yang melakukan tawaf ketika umrah atau ketika berhaji itu dikelilingi sebanyak 7 kali. Orang yang melakukan umrah dan melakukan haji
salah satu rukunnya adalah melakukan tawaf, yaitu berkeliling sebanyak 7 kali, yaitu berpusat pada Ka'bah. Titik fokus ketika kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah pemersatunya. Kita menghadap kepada Ka'bah dalam hakikatnya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian menghadapkan diri adalah sama dengan ketika kita menghadap Ka'bah, menghadap Allah sama dengan menghadap kepada Ka'bah, maka itu adalah suatu kemusyrikan. Ini yang penting untuk kita sadari dan pahami. Semoga kita tidak akan terjerumus pada kemusyrikan. Bahwa kita sholat hakikatnya adalah menyembah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kita ketika melaksanakan sholat, ketika mendirikan sholat adalah difokuskan. Ka'bah adalah menjadi medium pemersatu bagi umat Islam. Dengan demikian maka sholat sebenarnya juga manifestasi daripada rukun Islam yang kelima. Sahabat Qamalah yang budiman, sebagai kalimat penutup, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa Ramadan. Semoga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam kemuliaan dengan iman yang Allah titipkan ke dalam qalbu kita, sehingga kita benar-benar beriman kepada sesuatu yang gaib dan kemudian mendirikan sholat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.